Pada umumnya, kebanyakan dari kita tidak pernah bermaksud untuk merusak hidup mereka sendiri, akan tetapi secara tidak sadar jalan menuju kehancuran seringkali terdiri dari langkah-langkah kecil yang nyaris tidak terlihat. Begitu banyak kenyataan yang pedih dan tak terkatakan tentang perempuan yang telah menikah, yang jarang disadari oleh pria. Realita ini menjadikan mereka target yang paling rentan, bukan karena mereka lemah atau kurang moral, tetapi karena sifat manusia yang mudah terpengaruh oleh godaan sekecil apapun. Sangat jarang bagi banyak orang yang bangun di pagi hari dan berpikir saya akan mengkhianati semua yang telah saya raih selama ini. Hal itu terjadi dalam momen-momen kecil. Sebuah percakapan yang tampaknya biasa, tatapan yang berlangsung agak lama, atau detak jantung yang sedikit meningkat saat ia menerima pesan dari orang lain selain dari suaminya. Para psikolog telah meneliti fenomena ini selama bertahun-tahun lamanya. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran batas yang dilakukan secara bertahap satu langkah demi satu langkah. Satu pikiran demi satu pikiran. Hingga suatu hari dia memandang cermin dan tidak mengenali sosok yang terlihat di balik cermin itu. Jadi mengapa beberapa istri begitu mudah terpengaruh? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka bisa membenarkan tindakan itu pada diri mereka sendiri? Inilah yang akan kita telusuri dan kita jelajahi. Sampai sejauh mana hal ini bergerak. Untuk itu, mari kita mulai. 1. Mencari pengakuan dari luar. Ada kenyataan yang sulit diterima. Beberapa wanita yang sudah menikah secara terus-menerus mencari pengakuan di luar hubungan mereka. Bagi sebagian orang, ini merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan, menunjukkan kurangnya kesetiaan dan integritas terhadap pasangan suami mereka. Namun bagi yang lain, ini bisa menjadi indikasi masalah yang lebih penting, yang tidak bisa hanya dilihat secara sederhana. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, cari kebahagiaan di dalam diri sendiri bukan di luar dirimu. Tetapi jika sumber kebahagiaan itu mulai menghilang, apakah salahnya jika seseorang tanpa disadari mencari sedikit harapan di tempat lain? Pernikahan yang ideal adalah sebuah kerjasama. Tidak akan menjadi luar biasa tanpa adanya keseimbangan antara memberi dan menerima. Helen Mirren pernah mengatakan bahwa pernikahan terbaik adalah hubungan yang mampu bertahan dari tantangan dan godaan adalah waktu. Namun tidak semua pernikahan mampu sekuat seperti saat janji satu kali diucapkan beberapa wanita. Meskipun telah berkomitmen untuk setia, mendapati diri mereka tertarik pada perhatian dari luar adalah sesuatu yang unik buat mereka. Sebuah perasaan akan timbul berbeda saat mereka merasakan itu. Ini bukan hanya masalah ketertarikan yang bersifat fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih psikologis. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah memahami mereka hanyalah mencari suatu pelarian. Padahal sebenarnya banyak di antara mereka hanya mencari sesuatu yang telah hilang dalam perjalanan hidup mereka. Seneca berkata, kebahagiaan sejati berasal dari rasa mampu, merasa cukup dengan diri sendiri. Namun bagaimana jika seseorang sudah tidak merasa cukup lagi? Sudah merasa tidak puas dengan apa yang ada? Manusia diciptakan untuk terhubung satu sama lain. Khususnya wanita, memiliki kebutuhan mendalam akan keintiman emosional tidak hanya kehadiran fisik. Di awal pernikahan, keintiman ini sangat terasa dan begitu hangat untuk dinikmati bersama pasangan Anda. Percakapan larut malam, tatapan yang berarti serta perasaan diperhatikan dan dihargai. Namun seiring waktu, rutinitas mulai mengambil alih percakapan mendalam, berubah menjadi diskusi tentang urusan rumah tangga dan daftar belanja yang super intens. Merasa bergairah berganti menjadi sesuatu yang akan menjadi kewajiban. Dan yang lebih parah, dia mulai merasa diabaikan. Disinilah ancaman rumah tangga mulai muncul. Dr. John Gottman, seorang ahli psikologi hubungan yang terkenal, menjelaskan bahwa faktor utama yang merusak hubungan bukanlah pertengkaran, melainkan ketidakpedulian terhadap masing-masing individu. Ketika seorang wanita merasa tidak lagi diperhatikan oleh suaminya, pikiran bawah sadarnya mulai mencari validasi di luar. Kadang-kadang tanpa disadari. Epictetus mengajarkan bahwa hanya orang yang kurang bijak yang mencari pengakuan dari orang lain. Namun bagaimana jika lingkungan yang seharusnya memberi dukungan justru membuat seseorang merasa tak diterima? Seseorang akan berusaha keras untuk menghindari rasa kesepian,
bahkan jika itu berarti mengorbankan jati dirinya dalam proses tersebut. Mitch Albom pernah mengungkapkan bahwa satu pujian ringkas dari orang yang tidak dikenal, satu interaksi dengan pria yang benar-benar mendengarkan, atau satu pengalaman ketika ia merasa menarik kembali, bisa menjadi seperti udara segar setelah bertahun-tahun tertekan. Pernikahan sering memberikan kestabilan, tetapi sisi negatif dari kestabilan ini seringkali menurunkan semangat. Dalam psikologi ini dikenal sebagai efek Cowell, di mana hal-hal baru mengaktifkan gairah. Baik laki-laki maupun perempuan cenderung tertarik pada suatu kejutan dan ketidakpastian. Jika seorang wanita telah menjalani pernikahan bertahun-tahun, dan setiap harinya terasa seragam, maka kehadiran sesuatu yang baru bisa jadi terasa menggembirakan. Bukan karena dia tidak mencintai suaminya atau tidak setia, melainkan karena ia merindukan sensasi dan rasa diinginkan secara terbaharukan. Kita merasakan kehidupan secara utuh ketika kita merasa dicintai dan diinginkan. Namun cinta bukan hanya sekedar bertahan bersama, tetapi juga tentang memilih satu sama lain setiap harinya. F. Scott Gerald pernah mengatakan bahwa seorang wanita merasa paling berdaya ketika dia dikejar, ketika ia menyadari bahwa dirinya adalah keinginan seseorang. Ini mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda, lebih percaya diri, seseorang yang merasa menarik tanpa harus berusaha. Bahkan jika dia tidak pernah berniat untuk melewati batas, dia mungkin mulai mendekatinya hanya karena di saat-saat itu dia merasakan kembali kehidupan yang penuh. Kedua, kehilangan jati diri sosial. Ada satu alasan lain yang jarang dibahas, mengenai mengapa sebagian wanita yang terikat dalam pernikahan mencari pengakuan di luar hubungannya. Kehilangan suatu jati diri sosial yang begitu luar biasa. Banyak wanita setelah menikah mulai merasa bahwa mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Mereka berubah menjadi istri dari seseorang, ibu bagi anak-anak mereka, atau mungkin menjadi pengasuh bagi orang lain. Identitas pribadi mereka beralih dari diri saya menjadi siapa saya bagi orang lain. Sebelum menikah, mereka adalah individu dengan harapan, hobi, dan ambisi masing-masing yang sudah terpatri dalam diri mereka. Namun setelah menikah, mereka lebih dikenal dengan perannya sebagai pasangan, ibu, dan pendukung rumah tangga. Meskipun peran tersebut sangat mulia, tetapi bisa juga jadi membatasi dirinya. Apabila seorang wanita merasa tidak lagi menjadi dirinya sendiri, dia mungkin akan mencari hubungan lain yang memberi rasa kebebasan dari perannya tersebut. Dan terkadang perhatian tersebut datang dari pria lain. Bukan tentang pria tersebut masih berondong maupun suami orang, namun lebih kepada kenyamanan yang diberikan kepada wanitanya. Jadi apakah mencari pengakuan di luar ikatan pernikahan itu salah? Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, tetapi juga untuk memahami sifat manusia dengan bijak tanpa cepat menilai. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, kita tidak bisa mengendalikan apa yang menimpa kita, tetapi kita memiliki kontrol atas reaksi kita tersebut. Mungkin, alih-alih mengkritik fenomena tersebut, kita sebaiknya mencari tahu sumber masalahnya. Apakah seseorang merasa cukup diperhatikan, diakui, dan dicintai dalam pernikahannya? Jika tidak bisa, jadi yang perlu diubah bukanlah perasaannya, melainkan cara untuk membangun kembali hubungan yang telah hilang. Ketiga, permainan pembenaran. Pikiran kita selalu menemukan cara untuk membenarkan keputusan yang diambil oleh hati. Tidak ada yang tiba-tiba bangun dan memutuskan untuk mengkhianati pernikahannya. Itu bukan cara realitas dalam beroperasi. Pengkhianatan baik secara fisik maupun emosional bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba, melainkan terjadi secara bertahap. Seperti air yang menetes secara perlahan mengikis batu. Setiap alasan kecil membuka jalan untuk yang lebih besar. Jika seseorang mulai bertindak salah, ia akan menemukan alasan untuk tindakan tersebut, kata Epictetus. Disinilah kebijaksanaan Stoik berhadapan dengan kenyataan dari psikologis manusia. Apakah kita benar-benar membuat pilihan, atau hanya mengikuti naluri yang kita coba legitimasi sepanjang jalan? Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai terlibat dalam perilaku emosional atau fisik yang berisiko, hal ini tidak terjadi secara instan. Ini adalah proses bertahap, yang seringkali dimulai dari hal-hal yang terlihat tidak berbahaya. Apa salahnya?
Aku hanya ngobrol dengan dia. Itu bukan sebuah sumber masalah. Tak seperti aku berselingkuh. Aku hanya menyukai momen tersebut. Pikiran manusia sangat pandai menipu dirinya sendiri, dan seringkali menjadi sumber kesenangan untuk memenuhi keinginannya secara sepihak. Jika sesuatu terasa menyenangkan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai moral seseorang, maka pikiran akan menciptakan alasan untuk menutupinya. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai disonansi kognitif. Yang diasumsikan, ketegangan yang muncul ketika perilaku kita tidak sejalan dengan keyakinan kita. Diri kita sendiri adalah orang yang paling mudah untuk dibohongi, kata Richard Feynman. Dan ketika ketegangan itu menjadi terlalu sulit untuk dihadapi, pikiran mengubah kenyataan demi melindungi diri. Seorang wanita yang dulunya setia, mulai bermain dengan pikirannya meremehkan tindakannya. Ini hanya godaan, bukan hal yang serius. Dia menyalahkan situasinya. Jika suamiku lebih memperhatikanku, aku tak akan merasa perlu mencari validasi ini di luar sana. Belum tentu perhatiannya sebaik perhatian suamiku. Dia memisahkan perilakunya. Ini tidak ada hubungannya dengan pernikahanku. Ini hanya untuk diriku. Namun semakin sering dia membenarkan tindakan tersebut, maka akan semakin jauh dia melangkah. Bagi banyak wanita yang telah menikah, pengkhianatan pertama bukanlah fisik, melainkan emosional. Dan itulah yang menjadikan situasi ini lebih berbahaya. Dengan perselingkuhan, fisik batasan menjadi jelas. Tidak ada area abu-abu dalam tindakan berciuman atau berhubungan intim. Namun perselingkuhan emosional merupakan wilayah yang lebih licin dan tidak jelas. Pesan larut malam, diskusi mendalam, membagi impian dan ketakutan dengan pria lain, adalah sesuatu yang bakal menuju kepada perselingkuhan. Semua tampak tidak berisiko, sampai dia mulai merasakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan pria tersebut daripada dengan suaminya. Marcus Aurelius mengingatkan, agar kita melihat ke dalam diri kita sendiri, karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar. Tetapi bagaimana jika seseorang merasa bahwa sumber kebahagiaan itu telah mengering? Inilah dilema yang sering dihadapi oleh wanita-wanita yang telah menikah lama, yang telah membangun rumah tangga mereka sudah bertahun-tahun. Mereka mulai menciptakan dunia tersembunyi, yang memberi mereka sesuatu yang tidak lagi ditemukan dalam pernikahan mereka. Saya berhak untuk mendapatkan ini. Ini adalah pembenaran terakhir dan paling berisiko. Pada saat ini dia sudah tidak lagi menganggap tindakannya sebagai kesalahan, tapi sebuah pembenaran untuk kesenangan yang ia dapatkan. Dalam pikirannya, semua itu sepenuhnya bisa dibenarkan. Saya sudah berkorban begitu banyak untuk hubungan ini. Saya berhak merasakan kebahagiaan lagi. Dia telah mengabaikan saya selama bertahun-tahun. Jika dia tidak peduli, mengapa saya harus peduli? Saya telah setia begitu lama dan itu tidak membawa saya kemanapun. Apa manfaatnya? Saat ini hubungan emosional yang dia miliki dengan pria lain terasa lebih nyata daripada pernikahan itu sendiri. Pikirannya telah sepenuhnya meyakinkannya bahwa melanggar batas bukanlah pengkhianatan, tetapi sebuah bentuk keadilan. Keadilan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejak lama dirindukan olehnya. Dan ketika seseorang yakin bahwa sesuatu dibenarkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Inilah saatnya Stoikisme memberikan sudut pandang yang berbeda. Seneca berkata, kita sering menderita lebih banyak dalam pikiran kita, dibandingkan dengan kenyataan yang kita hadapi. Perasaan yang kuat seringkali muncul dari cerita yang kita ciptakan sendiri. Keyakinan bahwa kita diabaikan, bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan bahwa kebahagiaan kita harus datang dari luar. Namun apakah itu benar? Atau hanya ilusi yang kita buat untuk membenarkan pilihan hati yang telah diambil? Pada akhirnya keputusan selalu ada. Keputusan selalu kita dapatkan. Apakah seseorang akan mencari pengakuan dari luar, atau memperbaiki yang rusak di dalam? Apakah kita mengikuti keinginan hati, atau melatih pikiran untuk tetap setia kepada nilai yang lebih tinggi? Seperti yang dinyatakan oleh Epictetus, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. 4. Struktur otak manusia dibuat untuk membenarkan hal-hal yang memberikan rasa nyaman. Apakah wanita yang bersuami yang berselingkuh merupakan korban dari sebuah situasi?
Atau justru menjadi pelaku dari kehancuran hidup mereka? Apakah mereka terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri? Ataukah mereka dengan sengaja melangkah menuju risiko yang mereka ketahui berbahaya? Beberapa orang berpendapat bahwa mereka hanyalah individu yang mencari perhatian, yang terjebak dalam pernikahan yang tidak memuaskan. Sementara itu, yang lain berteori bahwa tidak ada yang terjatuh begitu saja. Setiap tindakan berselingkuh berawal dari sebuah keputusan yang diambil secara sadar. Namun jika kita menganalisis lebih mendalam, jawabannya tidak semudah itu. Marcus Aurelius pernah mengatakan, kehidupan kita adalah hasil dari keputusan yang kita buat. Wanita yang sudah menikah tidak terlibat dalam perselingkuhan, karena moral mereka buruk atau karena keinginannya telah ada sejak awal. Mereka berselingkuh, karena otak manusia memang diciptakan untuk membenarkan apa yang memberikan rasa nyaman. Proses ini tidak terjadi dalam satu langkah besar, melainkan dalam serangkaian tindakan kecil yang tampaknya tidak berisiko. Awalnya itu hanya percakapan yang biasa, sebuah pujian yang terlihat tidak berbahaya, sebuah keakraban yang perlahan-lahan mulai terbangun tanpa disadari. Dalam psikologi terdapat konsep yang dikenal sebagai teori ambang batas, yang menjelaskan bahwa individu yang bersumpah tidak akan melakukan suatu tindakan, pada akhirnya akan melakukannya bukan karena perubahan mendadak, tetapi karena mereka perlahan-lahan beradaptasi dengan batas yang terus bergerak. Langkah pertama selalu merupakan yang paling menantang. Pesan pertama yang seharusnya tidak dikirim. Pertemuan pertama yang hanya dikatakan berteman. Sentuhan pertama yang berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Namun setelah melewati batas tersebut, langkah berikutnya menjadi semakin gampang. Aristoteles pernah berkata, apa yang kita lakukan secara berulang akan membentuk siapa diri kita. Dan ini menjadi titik di mana munculnya bahaya yang paling besar. Sebuah normalisasi kesalahan. Pada mulanya membuat kebohongan terasa membebani. Jantung berdegup kencang saat suami menanyakan siapa yang kau kirimi pesan. Ada rasa malu dan ketakutan akan terbongkar. Namun otak manusia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk dapat memikirkan kebohongan yang akan dilakukan. Setelah beberapa kali berbohong, rasa bersalah mulai berubah menjadi strategi. Kebohongan tidak lagi dianggap mengganggu, tetapi justru menjadi bagian dari keseharian. Menjadi bagian dari sebuah kebiasaan yang membudaya. Dan pada saat ini, dia mungkin masih berbicara kepada dirinya sendiri. Aku bisa berhenti kapan saja. Namun apakah itu benar-benar mungkin? Penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan emosional dan seksual mengaktifkan jalur kecanduan di otak yang sama seperti halnya dengan narkoba. Dopamin mengalir deras dari hubungan baru. Ini memberikan perasaan euforia yang bahkan tidak dia sadari telah dia cari. Setiap interaksi terasa seperti suntikan baru dan dia tanpa sadar terjerat. Dia tidak terikat pada pria itu, melainkan pada emosi yang ditawarkannya. Seneca pernah mengatakan bahwa keinginan yang tak terkontrol hanya akan mengejar lebih banyak. Dan inilah saat dimana tidak ada jalan kembali. Ketika dia mulai memandang pernikahannya bukan lagi sebagai hubungan utama. Suaminya hanya menjadi sosok lain di rumah, sementara keintiman yang sejati terjadi di tempat lain. Dari sini hanya ada dua kemungkinan di sepertiga akhir cerita. Dia akan tertangkap dan semuanya hancur, atau dia akan meninggalkan pernikahannya. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam dua dunia percintaan. Namun pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah dia benar-benar meninggalkan pernikahannya karena cinta telah sirna, atau karena pikirannya telah terpedaya oleh ilusi sesaat saja? Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda bukan atas kejadian di luar. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Stokisme mengajarkan bahwa tindakan seseorang tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh cara dia meresponsnya. Wanita yang berselingkuh bukanlah korban, tetapi juga bukan wanita jahat. Mereka adalah individu yang terjebak dalam jaringan emosional yang mereka ciptakan sendiri, yang telah mempengaruhi citra mereka untuk mencari validasi dari luar. Jika Anda memahami hal ini, maka Anda memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Kekuatan untuk membaca di balik kata-kata. Kekuatan untuk melihat permainan yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan dengan pengetahuan ini, Anda tidak akan pernah buta terhadap permainan tersebut lagi.
Sampai jumpa di video selanjutnya.